Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita masih di pembahasan sittatu mawadhi' min as-sirah. Dan ini adalah tempat yang keenam, tempat yang terakhir dari pelajaran-pelajaran akidah dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diuraikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di dalam buku ini. Kata beliau, al-mawdi' as-sadis, tempat ke-6. Kisah ar-ridda ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah kemurtadan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kisah tentang ridda ini ada di dalam buku-buku sirah. Disebutkan terkait dengan pembahasan keadaan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Iya. Apa sisi pelajaran yang ingin diterangkan oleh Syekh di sini? Kata beliau, "Faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqalu dzarratin min syubhati asyayatin alladziina yusammuna al-ulama." Kata beliau, siapa saja yang mendengar kisah tersebut, tidak akan tersisa suatu syubhat apapun, atau tidak akan tersisa syubhat para syaitan yang mereka namakan dengan ulama. Iya, tidak akan tersisa syubhat para syaitan yang mereka namakan ulama di dalam hatinya, walaupun sebesar darah. Baik, jadi sini Syekh rahimahullahu taala menjelaskan tentang faedah yang ingin dipetik dari kisah ridda ini. Faedah yang ingin dipetik darinya adalah untuk menguraikan batilnya syubhat ahlul batil yang oleh Syekh di sini disifatkan sebagai syaitan, karena memang ucapan mereka adalah ucapan yang menyesatkan dari jalan Allah, dan itu adalah ucapan para syaitan yang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang disebut oleh Syekh di sini para syaitan, sebagian orang menamakannya ulama. Dan ini mungkin kalimat agak besar kalau didengar oleh sebagian orang. Manusia menyebutnya ulama, tapi Syekh menyebutnya syaitan. Iya. Karena mereka yang memiliki ilmu itu kadang disifatkan dengan sifat syaitan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Bacakanlah kepada mereka berita orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Diberikan kepadanya ayat-ayat kami, lalu dia menyimpang darinya. Begitu dia menyimpang, maka syaitan mengikutinya.
ia pun tergolong ke dalam al-ghawin, orang-orang yang menyimpang. Akan disifatkan diikuti oleh syaitan. Dan mereka yang menghambat dan memusuhi dakwah para nabi dan para rasul adalah disebut syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami wahyukan atau demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu ada musuhnya. Syaitan-syaitan dari manusia dan syaitan-syaitan dari jin. Iya. Baik. Jadi jangan dianggap besar ucapan syekh ini. Karena kemungkaran yang diucapkan oleh orang-orang ini adalah hal yang lebih besar. Apa kemungkaran yang mereka ucapkan sehingga ucapan mereka ini dikatakan syubhat syaitan? Wahia qauluhum hadha huwa syirku walakin yaquluna la ilaha illallah wa man qalaha la yakfuru bi syai'in. Mereka berkata, betul, itulah kesyirikan. Iya. Jadi akui betul itu adalah kesyirikan. Jadi kalau ditanya suatu perbuatan tentang kesyirikan, diakui betul itu kesyirikan. Tetapi karena mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka siapa yang mengucapkan kalimat tersebut tidak akan kafir dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi ini syubhat disebut oleh Syekh syubhat syaitan. Bagaimana bisa dikatakan ini kesyirikan? Hal yang dibenci dalam agama, perkara yang mengeluarkan dari keislaman, pelakunya dianggap kekal di dalam neraka. Kemudian dikatakan bahwa orang yang mengucapkannya tidak membahayakan la ilaha illallah, ya, karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini yang disebut oleh Syekh rahimahullah sebagai syubhat para syaitan. Nah, itu salah satu ucapan mereka. Ucapan mereka yang lebih besar daripada itu, kata beliau, wa a'dhamu min dzalika wa akbaru tasrihuhum bi anna al-bawadiya laysa ma'ahum min al-islam sya'rah walakin yaquluna la ilaha illallah wa hum bi hadhihi al-lafdhati ahlu islam. Kata beliau yang lebih dahsyat dan lebih besar daripada itu adalah penegasan bahwa mereka kaum Badui tidak memiliki rambut keislaman sehelai pun. Jadi akui, Badui ini tidak memiliki rambut keislaman sehelai pun. Ya. Jadi kalau dikatakan tidak memiliki rambut keislaman, berarti dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak bersedekah, tidak haji, tidak beramal kebaikan dari syariat-syariat Islam. Nah, jadi subhanallah mereka akui bahwa orang-orang Badui itu tidak ada keislamannya walaupun sehelai rambut. Walakin yaquluna la ilaha illallah wa hum bihadhihi al-lafdhati ahlu Islam. Tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah sehingga dengan lafaz itu mereka adalah umat Islam. Ini ucapan mereka yang kedua yang lebih besar dan lebih dahsyat. Iya. Nah, jadi mereka adalah umat Islam katanya. Wa harrama al-islamu malahum wa damahum. Sedang Islam telah mengharamkan harta dan darah mereka. Baik. Di sini satu untuk pembahasan yang kedua. Sudah selesai pembahasan yang pertama tadi. Faedah
yang ingin diterangkan oleh Syekh dari penjelasan kisah kemurtadan. Yang kedua di sini penyebutan ucapan atau syubhat para syaitan itu. Kemudian yang ketiga Syekh terangkan di sini bagaimana keadaan kaum Badui itu. Walaupun di ucapan mereka sudah terbaca bagaimana keadaan kaum Badui, tapi Syekh di sini tegaskan bagaimana keadaan kaum Badui supaya seorang mengerti bahwa duduk pembahasan Syekh adalah berkaitan dengan kaum Badui yang begini sifatnya. Kata beliau, ma'iqrarihim bi'annahum tarakul Islam kullahu. Iya. Padahal mereka mengakui bahwa kaum Badui itu meninggalkan Islam secara keseluruhan. Wa ma'a ilmihim bi'inkarihim al-ba'ats wa istihza'ihim biman aqarra bih. Dan mereka juga mengetahui bahwa kaum Badui itu mengingkari hari kebangkitan, serta mengolok-olok siapa saja yang meyakini hari kebangkitan. Wa istihza'ihim wa tafdilihim din abaihim al-mukhalifa li dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan mereka juga mengolok-olok dan lebih mengutamakan agama nenek moyang mereka yang menyelisih agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pembahasan yang ketiga, penjelasan bagaimana keadaan kaum Badui yang dirinci oleh Syekh keadaannya di sini. Yang diterangkan. Iya. Jadi kaum Badui yang seperti ini tidak ada sehelai rambut keislaman pun pada mereka. Oleh para syaitan itu tadi yang disebut sebagai ulama, mereka mengatakan bahwa kaum Badui yang sifatnya seperti ini tetap dianggap sebagai apa? Sebagai muslim. Maka Syekh ingin menjelaskan batilnya ucapan mereka ini dari kisah apa? Kisah riddah. Beliau ingin terangkan batilnya ucapan mereka. Nah, karena itu beliau tegaskan di sini, wa ma hadza kullihi yusarrihu haula'i syayatinu al-maradatul jahala anna al-badwa aslamu walau jara minhum dalika kulluhu li'annahum yaquluna la ilaha illallah. Bersamaan dengan itu semua, kekeliruan kaum Badui itu, maka bersamaan dengan itu semuanya, mereka para syaitan itu, iya, para syaitan al-marada, durjana, al-jahala, yang jahil, ya, mereka itu menegaskan bahwa kaum Badui telah memeluk Islam. Walaupun seluruh pembatal keislaman tersebut berjalan di tengah mereka. Dengan alasan bahwa kaum Badui mengucapkan apa? La ilaha illallah. Iya. Baik. Ini sudah penegasan dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Bagaimana keadaan kaum Badui itu dan bagaimana syubhat para syaitan itu tadi. Nah, bagaimana cara membantahnya? Dari kisah riddah. Nah, ini yang akan diterangkan oleh Syekh di sini. Iya. Beliau mulai bantahan yang pertama. Kata beliau, walazimu qawlihim anna al-yahuda aslamu liannahum yaqulunaha. Iya. Dan keharusan ucapan mereka, kalau dikatakan Badui dengan sifat yang telah disebutkan orang-orang Badui yang tidak ada sehelai rambut keislaman apapun pada mereka. Iya. Keharusan ucapan mereka bahwa orang Yahudi juga sudah masuk Islam. Karena Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Nah, orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka tidak beramal dengan konsekuensinya. Nah, wa aydan, kata beliau, wa aydan kufru haula'i aghladu min kufril yahud bi'adha'afin mudha'afah. A'ni al-bawadi al-muttasifina bima dzakarna. Iya.
Kata beliau, dan juga kekafiran mereka, yakni orang Badui dengan sifat-sifat yang telah kami jelaskan, kekafiran mereka lebih besar berlipat ganda dari kekafiran orang-orang Yahudi. Jelas ya? Kalau ingin dibandingkan orang Badui ini yang disebut oleh Syekh sifatnya di sini dengan orang-orang Yahudi, orang Yahudi punya dari amalan, dari ibadah, iya, dari pengagungan kepada Allah. Walaupun mereka menyertainya dengan kekufuran, kesyirikan. Orang-orang Yahudi beda dengan orang-orang Badui ini. Sama sekali tidak ada pakaian keislamannya. Iya. Kaum Badui yang disifatkan, ya, sekali lagi pembahasannya sesuai dengan sifat yang disebut oleh Syekh di sini. Maka ini bantahan dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua kata beliau, walladhi yubayyinu dzalika min qissatir ridda. Ini intinya kisah riddah. Annal murtaddina iftaraku fi riddatihim. Hal yang memperjelas ya, kita masih di dalam menguraikan bantahan-bantahan Syekh di sini. Kembali saya tegaskan, ya. Jadi letak pembahasannya adalah membantah syubhat ahlul batil yang mengatakan bahwa orang-orang Badu yang sifat mereka tidak mengenal keislaman, tidak melakukan dari keislaman walaupun sehelai rambut, meninggalkan seluruh keislaman, mereka katakan sebagai umat Islam hanya karena alasan mengucapkan la ilaha illallah. Ini syubhat mereka. Ini yang akan diterangkan batilnya oleh Syekh rahimahullah. Sudah diterangkan sisi yang pertama, ya. Sisi yang kedua, kata beliau, walladhi yubayyinu dzalika min qissatir ridda annal murtaddina iftaraqu fi riddatihim. Hal yang memperjelas kisah kemurtadan tersebut adalah bahwa orang-orang yang murtad berbeda-beda dalam bentuk kemurtadannya. Ya. Faminhum man kadzdzaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa raja'u ila ibadatil awthan. Wa qalu law kana nabiyyan ma mat. Jadi orang-orang yang murtad berbeda-beda, ya, kemurtadannya. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada penyembahan berhala. Seraya berkata, dia kata, dia seorang nabi, pasti dia tidak mati. Iya. Ini yang pertama, ya. Jenis yang pertama dari orang yang murtad. Jadi dia mendustakan Nabi, kembali kepada penyembahan berhala. Ini yang pertama. Dari orang yang murtad, dianggap murtad. Yang kedua dari yang dianggap murtad, wa minhum man thabata ala syahadatain walakin aqarra bi nubuwwati Musailamah. Dhannan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fi an-nubuwwah. لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في ردتهم فهو كافر. Iya, ini jenis yang kedua dari orang yang murtad. Di antara mereka ada yang tetap di atas syahadatain. Jadi dia mengakui tidak ada berhak diibadahi kecuali Allah. Diakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tapi dia tambah satu hal. Apa yang dia tambah? Orang yang murtad ini, yaitu mereka mengakui kenabian Musailamah. Mereka mengakui kenabian Musailamah. Ya. Dan pengakuan mereka terhadap kenabian Musailamah itu di atas syubhat. Di atas penipuan yang dilakukan oleh Musailamah. Jadi orang yang mengakui kenabian Musailamah ini, mereka menyangka bahwa Nabi SAW mempersyarikatkan Musailamah
dalam kenabian. Iya. Yang Musailamah menegakkan beberapa saksi palsu guna mempersaksikan hal tersebut untuk dirinya. Jadi Musailamah datangkan saksi-saksi. Saksi-saksi ini mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad berkata bahwa Musailamah adalah Nabi setelahnya. Jelas ya? Fasaddaqahum katsirun minan nas. Iya. Maka dipercaya oleh banyak manusia. Jadi ini golongan yang kedua ya. Lihat, dia ucapkan syahadatain. Tapi karena dia kafir dengan satu hal saja. Diakui kenabian siapa? Musailamah. Apa hukum orang yang seperti ini? Iya. Kata Syekh wa ma'ahada ajma'al ulama'u annakum murtadduna walau jahilu dzalik wa man syakka fi riddatihim fa huwa kafir. Bersamaan dengan itu para ulama bersepakat bahwa mereka adalah murtad. Iya, walaupun mereka jahil tentang hal tersebut, sepakat para ulama. Ya, dan juga para ulama sepakat bahwa siapa yang ragu terhadap kemurtadan mereka, dia juga adalah kafir. Yang ragu ini adalah apa? Kafir. Jelas ya? Ini terang sekali membantah syubhat mereka dari kisah kaum murtad ini. Kemudian kata Syekh, "Fa idza arafta anna al-ulama'a ajma'u anna alladhina kadzabu wa raja'u ila ibadati al-awthan wa shatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum wa man aqarra bi nubuwwati Musailamah fi halin wahidatin walau thabata 'ala al-islam kullihi." Iya. Kata beliau, apabila engkau telah mengetahui bahwa para ulama bersepakat bahwa orang-orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali menyembah berhala serta mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun di antara mereka ada yang mencukupi, walaupun di antara mereka jadi sini dikatakan apabila engkau telah mengetahui bahwa ulama sepakat orang yang mendustakan dan kembali kepada peribadatan berhala dan mereka yang mencela Nabi, mereka ini semua dan orang yang mempersaksikan kenabian Musailamah keadaannya sama. Dianggap sama keadaannya. Walau thabata 'alal islami kullihi, walaupun dia melakukan seluruh keislaman yang lainnya. Dia melakukan salat, puasa, zakat, haji. Dia hadir salat berjamaah. Tapi dia kafir di satu hal saja, mengakui kenabian Musailamah, itu dianggap sama hukumnya dengan orang yang murtadnya mendustakan agama, kembali kepada peribadatan berhala dan mencela Nabi. Sama hukumnya. Jelas ya? Ini sudah golongan yang kedua dari yang murtad. Yang ketiga dari mereka yang murtad. Wa minhum man aqarra bisyahadataini wa saddaqa Tulaihata fi da'wahu an-nubuwah. Iya. Dan di antara mereka orang-orang yang murtad itu ada yang berikrar syahadatain, dia ucapkan juga dua syahadat. Tapi mereka membenarkan Tulaiha. Ya. Dia membenarkan siapa? Tulaiha. Ini Tulaiha salah seorang yang mengaku sebagai nabi juga. Nah, dia benarkan Tulaiha dalam pengakuannya sebagai nabi. Ini golongan murtad yang ketiga. Golongan murtad yang keempat, wa minhum man saddaqa al-ansiyya sahiba Son'a. Ya, yang keempat. Dan di antara mereka ada yang mempercayai al-ansi. Ya, penduduk Son'a, salah seorang dari penduduk Son'a. Nah. Jadi ini 4 golongan sudah. Kata Syekh rahimahullah, wa kullu haula'i ajma'al ulama'u annahum sawa'. Kata beliau, mereka semua disepakati oleh para ulama sebagai orang-orang yang sama di dalam kemurtadannya. Sama saja. Jadi murtadnya beda-beda. Tapi hukumnya sama. Semuanya dianggap apa? Murtad. Iya, di antara mereka ada yang tetap di atas seluruh keislaman. Tapi hanya menambah apa? Pengakuan bahwa Musailamah adalah Nabi. Cuma satu saja. Bersama dengan itu, seluruh ulama sepakat dia adalah murtad.
Nah, wa minhum man kadzdzaba an-nabiy wa raja'a ila ibadatil awthan ala halin wahidatin. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi, ya, dan kembali kepada peribadatan berhala-berhala di atas satu keadaan sama, ya. Wa minhum anwa'un ukhar. Dan di antara orang-orang yang murtad ada bentuk-bentuk lain. Bentuk kemurtadan itu banyak. Syekh hanya menyebut berapa? 4 saja di sini. Iya. Jadi semuanya dianggap murtad. Jelas ya, sisi bantahannya kuat sekali. Ini terang. Karena itu siapa yang membaca kisah murtad ini, orang yang murtad, maka tidak akan ada syubhat di hatinya dari syubhat syaitan itu. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa mempertegas apa yang telah berlalu bersama kita, bahwa ucapan syahadat la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Bukan sekadar pengucapan saja. Tidak ada konsekuensi di belakangnya. Ada konsekuensi di belakangnya. Dan ada pembatal la ilaha illallah. Orang yang mengucapkannya sebatal keislamannya kalau dia mendatangkan hal yang membatalkan keislaman tersebut. Iya. Jelas ya? Kata beliau, akhiruhum al-fuja'ah. Ini sisi lainnya. Bantahan yang lain. Perhatikan, bantahan lain. Ini bantahan yang keberapa sudah? Yang ketiga ya. Kata beliau, akhiruhum al-fuja'atu as-sulami. Lamma wafada ala Abi Bakrin. Wa dhakara lahu annahu yuridu qital al-murtaddin. Wa talaba min Abi Bakrin ayyamuddahu. Fa'ataku silahan wa rawahila. فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم فجهز أبو بكر جيشا لقتاله فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره فلم أكفر فقال إن كنت صادقا فألق السلاح فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريكه بالنار وهو حي. Ya. Baik, ini sisi bantahan yang ketiga. Dan ini penyebutan kisah Fuja'a as-Sulami. Kata penulis yang paling akhir di antara mereka yang murtad ini. Nah, atau mungkin bahasanya di sini yang paling akhir yang diperangi oleh para sahabat adalah Al-Fuja'a as-Sulami. Fuja'a as-Sulami. Nah, baik. Tatkala datang kepada Abu Bakar, Fuja'a as-Sulami menyebut kepada Abu Bakar bahwa dia akan memerangi kaum murtad. Ya. Disebut kepada Abu Bakar, saya akan memerangi orang-orang murtad. Ya, dan dia minta kepada Abu Bakar agar diberi bantuan. Agar diberi apa? Diberi bantuan. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memberi persenjataan dan tunggangan-tunggangan. Kendaraan-kendaraan. Ya, ternyata apa yang terjadi? Ternyata As-Sulami menghadang Muslim dan kafir dengan mengambil harta-harta mereka. Ya, kalau dia benar, harusnya yang dia perangi apa? Orang murtad saja. Ini Muslim dan kafir semuanya disikat. Jelas ya? Baik. Abu Bakar pun menyiapkan pasukan untuk memeranginya. Tatkala Sulami merasakan kekalahannya oleh pasukan Abu Bakar, dia berkata kepada pimpinan pasukan Abu Bakar, engkau adalah pimpinan dari Abu Bakar. Aku juga pimpinan dari Abu Bakar. Dan aku tidak kafir. Ya, maksudnya dia memang dulu pimpinan Abu Bakar sebelum apa? Menyimpang As-Sulami. Dan dia menyebut dirinya tidak kafir. Jelas ya? Karena itu kisah Sulami di sini, ini memang dari sisi hukumnya, As-Sulami ini kalau dia halalkan perbuatannya itu dianggap sebagai riddah kalau dia halalkan perbuatannya. Tapi kalau dia tidak menghalalkannya, maka apa yang dia lakukannya di sini dari memerangi ini bentuk dari dosa pelampauan batas, tapi tidak mengkafirkannya. Dan dia sendiri berkata, "Falam akfur, saya tidak kafir." Iya. Saya tidak kafir. Baik. Perhatikan ya, keadaan As-Sulami. Maka pimpinan dari Abu Bakar berkata, jika engkau jujur, lemparkan senjatamu. Kalau memang jujur,
lemparkan senjata. Fa'alqahu, dia melemparkan, As-Sulami melemparkan senjatanya. Kemudian As-Sulami dikirim kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar memerintah untuk membakarnya dengan api dalam keadaan hidup. Ini hukuman untuk orang yang menganggap dirinya belum apa? Belum murtad, tidak kafir. Dia memerangi Muslim dan kafir. Dia memerangi kaum murtad. Bersamaan dengan itu, ini hukum siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sisi pendalilan Syekh, kata beliau, فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناه وتصريحه بالبراءة من دين النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى. Ya. Apabila demikian hukum para sahabat terhadap orang tersebut, padahal dia mengakui 5 rukun Islam. Ya. Orang ini mengakui 5 rukun Islam, ya, tidak ada yang dia selisihi. Nah, kira-kira bagaimana sangkaanmu terhadap orang yang tidak pernah mengakui satu kalimat keislaman pun, kecuali hanya berucap la ilaha illallah secara lisannya dengan penegasannya mendustakan maknanya. Dia menegaskan mendustakan apa? Maknanya. Lisannya saja, tapi dia dustakan maknanya. Iya. Dan dia terang-terangan berlepas diri dari agama Nabi Muhammad dan berlepas diri dari kitab Allah. Ya. Ini diantara ucapan orang Badui ini, ya, perbuatan ini. Wa yaquluna hada dinul khabir. Wa dinuna dinu abaina. Orang-orang Badui ini tegas-tegasan mengatakan ini adalah agama Nabi Khidir. Ya, dan ini adalah, dan agama kami adalah agama nenek moyang kami. Mereka tidak mau bilang agama Islam, tapi agama apa? Nenek moyang mereka. Jelas, ya? Jadi kalau hukum sahabat terhadap As-Sulami saja dibakar seperti itu, kira-kira terhadap orang yang seperti ini, kira-kira bagaimana hukumnya? Iya. Nah, itu kata Syekh, "Tsumma yuftuna haula'il maradatu al-juhal." Ya, sini pakai yuftun, ya. Haula'il maradul juhal, ini fa'ilnya. Ini di atas lughah akaluni baragif. Ya, biasanya thumma yufti haula'i, tidak pakai yuftun, biasanya gitu. Cuma di atas satu bahasa boleh. Kemudian mereka, orang-orang juhal, orang-orang marad al-juhal ini, yang disebut ulama itu tadi, mereka memberi fatwa bahwa orang-orang Badui ini, mereka adalah muslimun. Mereka adalah muslim. Iya. Wala sarrahu bidzalika kullihi. Walaupun mereka semuanya menegaskan pembatal keislaman itu seluruhnya. Idza qalu la ilaha illallah, sepanjang mereka mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu kata Syekh, subhanaka hada buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini sungguh adalah kedustaan yang sangat besar. Saya kira jelas, ya, sampai sini, ya. Apa maksud Syekh membawakan kisah riddah ini? Beliau ingin membantah suatu syubhat yang beredar di masa beliau dari orang-orang yang disebut ulama, tapi Syekh sebut bahwa ini adalah syubhat para syaitan. Iya. Kata beliau, "Wa ma ahsanu ma qalahu wahidun minal badawi lamma qadima alaina wa sami'a syai'an minal Islam. Qala asyhadu annana kuffar, yani huwa wa jami'ul badawi, huwa wa jami'ul bawadi. Wa asyhadu anna al-mutawwi' alladhi yusammina ahlal Islam annahu kafir." Ya. Kata beliau, betapa indah ucapan seorang Badui tatkala dia datang kepada kami dan mendengar sebagian dari keislaman. Dengar tauhid dari Syekh. Maka Badui ini berkata, ya, aku bersaksi bahwa kami dulunya adalah kafir. Yakni dia dan seluruh kaum Badui yang semisal dengannya, ya, dengan sifat yang telah kita terangkan tadi. Kata beliau, dan saya juga bersaksi bahwa al-mutawwi', orang yang dipandang berpengetahuan itu, yang menamakan kami sebagai penganut Islam, saya bersaksi bahwa dia adalah kafir. Ya. Ini istilah mutawwi' ini istilah dipakai, ya, di kalangan orang awam di negeri Arab untuk orang yang dianggap punya pengetahuan agama. Disebut mutawwi'. Jelas, ya? Tapi itu bahasa umum dan kadang ada sebenarnya bentuk
penyempitan makna atau perendahan makna di situ. Nah, jadi Badui ini baru sadar dia setelah dengar Islam itu yang benar ya, baru dia tahu bahwa rupanya dia dulu ini bukan Muslim, kafir dia dulu ya. Ya. Dan rupanya ada orang yang mengaku paham agama, mereka juga masih tetap dianggap apa? Dianggap Muslim. Ini bahayanya ahlul batil. Iya. Menyebabkan terjadinya kerusakan di tengah muslimin. Kalau dia memang ulama, berilmu, sebagai konsekuensi dari ilmu, dia gemar menasihati umat. Memberikan yang terbaik bagi umat. Ya, walaupun pahit, tapi tetap diterangkan apa yang harusnya diterangkan untuk mereka, guna menyelamatkan mereka dari apa? Dari neraka. Nah, selesai risalah ini, kata Syekh, tamma walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, baik, wallahu ta'ala. Baik, ini selesai ya. Pembahasan kita setelah ini adalah kitab Thalathatul Usul. Baik. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.